Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang rumah alami bagi fotosintetik bakteria. Karena banyak sekali di komunitas, di grup yang membahas, bertanya, gitu, mau mengambil apa, air hujan, air sumur, atau air sungai untuk mendapatkan PSB ini. Meskipun ada tempat alami untuk kita mendapatkan PSB ini. Baik, langsung saja kita mulai. Kemarin kita mendapatkan beberapa poin kunci. Yang pertama adalah kondisi anoksigenik tanpa oksigen. Terus yang kedua adalah proses fotosintesis membutuhkan bahan baku tertentu, mineral tertentu, belerang dan karbon dioksida. Terus yang ketiga adalah memanfaatkan cahaya. Jadi kita akan mencari tempat yang mengandung tiga kategori ini. Tanpa oksigen, memiliki kandungan karbon dioksida tinggi, dan mendapatkan cahaya. Untuk mendapatkan beberapa kategori tersebut, kita perlu memahami tentang perairan. Nah, perairan ini bagian paling atas adalah udara, terus air, terus bagiannya adalah bawah adalah tanah. Pertama, saya akan mencari tempat perairan yang tembus cahaya. Jadi cahaya itu masih sampai ke dasar perairan. Terus yang kedua, saya akan mencari kondisi anoksigenik tanpa oksigen. Dan yang ketiga adalah tinggi karbon dioksida. Nah, untuk sebuah perairan, kadar oksigen ini adalah semakin ke atas itu adalah oksigennya semakin tinggi. Sedangkan kalau ke bawah mendekati permukaan tanah, bagian dasar tanah itu miskin oksigen. Nah, sumber oksigen ini berasal dari udara permukaan dan fotosintesis mikroalga atau plankton. Plankton ini akan mencari tempat dengan daerah tembus cahaya karena memanfaatkan cahaya itu untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Nah, itu kenapa plankton warnanya hijau ya, gitu kan di film-film. Nah, itu karena dia mengandung klorofil. Benar-benar klorofil ya, seperti klorofil pada tumbuhan, jadi bukan bakterioklorofil. Nah, ini pemanfaatannya biasanya dimanfaatkan untuk pakan alami pada tambak, perikanan dan sebagainya. Bahkan termasuk itu spirulina yang digunakan untuk masker kecantikan itu juga termasuk kategori plankton, fitoplankton. Nah, selanjutnya adalah kategori ketiga, yaitu kadar karbon dioksida. Karbon dioksida ini dihasilkan dari proses penguraian atau pernafasan biota air. Nah, itu semakin ke bawah itu semakin karbon dioksidanya tinggi. Semakin ke atas adalah semakin miskin, karena untuk yang ke atas itu tadi dimanfaatkan juga untuk proses fotosintesis pada fitoplankton. Nah, CO2 ini dihasilkan dari penguraian, terutama semisal kalau perairan ada daun-daun jatuh dan sebagainya. Nah, itu akan proses menguraikan bahan organik itu akan menghasilkan CO2. Dari semua itu, perairan ini akan dibagi menjadi tiga lapisan. Yang pertama adalah aerob, yang dekat dengan udara. Terus di bawahnya ada mikroaerofil, anaerob. Dan yang terakhir itu adalah anaerob. Nah, ketiga-tiganya ini memiliki karakteristik ini. Ada yang kayak oksigen untuk yang aerob, terus mikroaerofil, sedikit oksigen, dan yang terakhir adalah anaerob. Nah, untuk mencari kondisi anoksigenik ini adalah kondisi anaerob atau kondisi tanpa oksigen. Dan di sini kaya sekali dengan karbon dioksida. Itu adalah kondisi di mana airnya tergenang. Semisal waduk, tambak. Bagaimana dengan airnya yang mengalir seperti sungai? Nah, kondisinya akan berbeda lagi. Kondisi mikroaerofil ataupun anaerob itu akan berada di dalam tanah. Bagaimana menemukannya? Ada cara menemukannya, yaitu adalah menemukan lapisan di mana humus berada, bahan organik. Nah, bahan organik ini akan terurai, meningkatkan karbon dioksida dan menghilangkan kandungan oksigen. Biasanya lapisannya berwarna hitam. Nah, ini di dekat lapisan ini, di atasnya ataupun di bawahnya itu adalah kondisi anaerob. Nah, ini bisa kita cari nanti.
Disinilah lokasi PSB fotosintetik bakteria, yaitu kondisinya anoksigenik. Meskipun terkadang PSB ini juga tersebar di seluruh perairan karena mungkin ada arus dan lain sebagainya. Berikut saya perlihatkan, ini adalah perairan yang dia menggenang dan tembus cahaya. Kondisi anoksigenik itu berada di bawah lapisan tanah. Nah, ini kita lihat dari lapisan humusnya, bahan organiknya itu ada di bagian bawah. Ditandai dengan warna yang lebih gelap. Nah, ini warnanya lebih gelap, dari atas terang dan bawahnya mulai gelap. Nah, ini disinilah kondisi anoksigenik. Di sini rumah alami bagi PSB. Meskipun PSB itu juga bisa naik ke permukaan karena mungkin ada arus dan sebagainya tadi. Nah, di sini juga memperlihatkan ya, ini adalah gelembung-gelembung yang muncul dari dalam tanah. Ini adalah aktivitas dari fotosintesis dan respirasi. Gitu. Jadi ini ketika siang hari dia akan muncul gelembung-gelembung dari dalam tanah. Itu menunjukkan bahwa ada aktivitas di dalam tanah tersebut. Gitu, di dalam lumpurnya. Saya akan memperlihatkan sekali lagi, ini salah satu trik mengambil sampel ya, melihat lapisan tanahnya, lapisan lumpurnya. Akan saya perlihatkan dengan menggunakan pipa paralon. Nah, ini di sini lebih jelas ya. Bagian atas terang, ini kondisi aerob dan mikroaerofil itu di sini. Sedangkan yang bawah ini mulai gelap. Nah, ini adalah kondisi anaerob, didominasi oleh bahan organik yang tadi diuraikan. Gitu. Nah, ini serasa daun atau apa berkumpul di sini. Ada juga teman-teman yang memanfaatkan keong untuk memancing PSB. Nah, itu kenapa berhasil? Karena keong itu hidup alami di dasar perairan. Dia menempel di substrat. Nah, secara otomatis akan kontak langsung dengan PSB yang akan terbawa menempel di keong. Gitu. Atau bahkan ikut termakan. Nah, ini kita lihat, nah ini menempel. Ada lumut, ada alga, bahkan mikroba-mikroba yang berada di lapisan tempat dia hidup. Itu akan sering kontak dan berhubungan erat dengan keong. Jadi ketika kita ambil, itu juga akan ikut terbawa. Bahkan tanpa keong pun, teman-teman hanya dengan sedimennya saja bisa mendapatkan PSB. Jadi demikian, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.